Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya agama kita adalah agama tauhid, yaitu mengajarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam adalah satu, tidak ada dua. Dan tentunya karena ia adalah yang menciptakan alam ini, karena ia adalah zat yang telah berbuat baik kepada kita, menyediakan segala fasilitas untuk kita hidup, maka tentunya kita harus berterima kasih dan bersyukur kepadanya dalam bentuk beribadah kepadanya. Dan beribadah ini memang diperintahkan olehnya kepada kita. Kita menyembahnya dan kita diharuskan menyembah satu-satunya kepadanya. Tidak boleh kita menyembah kepada yang lain. Dan ini adalah hakikat ketuhanan, yaitu Tuhan yang berkuasa tidak ingin diambil kekuasaannya oleh zat lain, karena zat lain tidak pantas untuk mengambil alih kekuasaannya, mengambil alih ketuhanannya. Jikalau ada Tuhan yang merelakan diambil kekuasaannya, maka berarti Tuhan itu lemah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala berhak melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan ketuhanannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan menurunkan hukum-hukum yang setiap makhluk harus terikat dengan hukum-hukum tersebut sebagai bentuk ibadah kepadanya. Tentunya Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak ada duanya, Tuhan tidak mengambil istri, Tuhan tidak beranak, dan Tuhan tidak diperanakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, dan sifat-sifat yang tinggi, maka kita tidak boleh melabeli atau menamakan zat Allah dengan sesuatu nama yang kita buat-buat sendiri. Misalnya saja kita katakan ab atau bapak, ini bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, bahwa ini bertentangan dengan kekuasaan Allah, bertentangan dengan sifat Allah yang tinggi. Dia tidak mengambil anak, dia tidak memiliki istri, dan dia berwujud tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembahi, dan dia berhak kita puja dan puji kepadanya, karena dia berhak
untuk dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu, dan cemburunya Allah Ta'ala terhadap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan apa yang diharamkan, apalagi melakukan kesyirikan atau menduakannya. Allah yang menciptakannya, namun dia mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Ada sifat-sifat ketuhanan yang tidak disifati oleh manusia. Pertama adalah Allah itu ganjil. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini. Seluruh alam Allah ciptakan dan segala isinya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam ini dan menurunkan agama sebagai undang-undang yang dijaga dan dijalankan ketat oleh pemeluknya sebagai bentuk ibadah dan cobaan ujian atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil seorang makhluk mengambil ketiga peran ini, yaitu ia ganjil, ia yang menciptakan, dan ia yang mengatur alam ini dan menurunkan undang-undangnya berupa agama. Demikian yang bisa disampaikan, ada kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.